Oke, dan sekarang aku udah bareng salah satu temen aku nih dari FIB UI jurusan jurusan apa nih? Kamu boleh perkenalan dulu dong. Oke Kak Didi, halo teman-teman, kenalin nama aku Rosdiana dari Ilmu Perpustakaan UI 2020. Oke, jadi kemarin lulus lewat jalur SNMPTN ya? Iya Kak, Alhamdulillah nggak perlu repot jawab soal nih untungnya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, aku mau sebelum kita ke ya tentunya udah tahu kan inti pembahasan kita di video kali ini adalah membahas nilai rapot waktu SMA ya, yang digunakan untuk daftar SNMPTN kemarin. Nah, aku mau nanya dulu dong, alasan milih jurusan ilmu perpustakaan sendiri apa sih gitu? Aduh, sebenarnya itu proses buat nentuin jurusan itu panjang banget sih Kak. Heeh. Eh, karena kan pas awal masuk SMA itu nggak ada kepikiran sama sekali tentang ilmu perpustakaan, bahkan tahu pun enggak gitu. Tapi pas makin kayak kita lama di sekolah kan makin banyak tahu informasi gitu. Terus juga waktu SMA aku tuh masuk ekstrakurikuler namanya Satya Literasi Club. Itu tuh kayak berada di bawah perpustakaan gitu. Nah, terus kayak makin paham kan kayak wah ilmu perpustakaan khususnya tentang perpustakaan sih. Kayak perpustakaan tuh kayak gimana gitu udah bayangan sama sekali. Terus tiba-tiba sama pembina ekskul itu kayak dikasih tahu ada loh ternyata jurusan ilmu perpustakaan itu kayak gini 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 gitu. Ternyata menarik tuh, kayak mulai tertarik. Terus tiba-tiba dapat informasi dari guru BK gitu kalau ada pernah ternyata tahun 2018 kakak kelas aku tuh masuk UI lewat jalur SNMPTN ngambil Ilpus ini. Kayak langsung mikir, aduh peluang nih gitu kan. Akhirnya uh, nyari-nyari informasi lebih lanjut lagi, walaupun kayak masih agak ragu, emang Ilpus itu apa gitu. Akhirnya pas acara Sasampo UI kemarin, itu tuh ketemu sama kakak kelasnya, kayak nanya-nanya, akhirnya kayak gimana, ternyata prospek kerjanya tuh ke depannya tuh benar-benar menjanjikan gitu, kayak luas banget gitu, kayak wah mantep nih gitu. Akhirnya ya udah pas SN itu milih itu gitu. Oke, Tertarik buat milih Ilpus oke. Jadi itu. jadi ada kakak tingkat juga ya sebelumnya ya di tahun 2018 ya. Iya bener. Itu di jurusan yang sama ya, di ilmu perpustakaan juga ya. Iya bener, itu di jurusan yang sama. Tapi di tahun 2019-nya itu juga Kak, ada kakak kelas aku yang milih Ilpus UI lewat jalur SN gak keterima. Tapi 2018 ada, akhirnya kayak ya udah deh gitu. Jadi Gak kayak apa-apa gitu. selang setahun gitu ya. Iya bener, tahun 2019 itu gak ada sama sekali yang dapat SN di UI dari sekolah aku sih. Oke. Oh, Rosdiana, panggilannya siapa sih tadi? Oh di Kak, Oh iya, Odi, SMA-nya di mana sih Odi? SMA berapa? SMA 1 Praya, Lombok Tengah. Oh ya, di Lombok ya berarti ya. Iya, iya. Jadinya setiap tahun itu ada yang lulus di UI kah atau ya ada cuma beberapa atau gimana? Di tahun sekarang Eh, jarang sih sebenarnya, kayak tahun kan waktu masuk itu yang aku tahu sih kayak dari kakak tingkat yang 2000 kakak kelas yang 2018 cuma satu orang. hmm, 2019 itu nggak ada sama sekali. Terus tahun sekarang ini kayak pemecahan rekor gitu. Ada dua orang alhamdulillahnya masuk UI tahun ini dari sekolah aku tuh. ada jurusan apa tuh satu lagi? Sama di FIB sih. Bahkan teman kelas aku sih itu di FIB dia sastra Indonesia. Oh, satu kelas ya? Iya satu kelas. Oke, beruntung banget sih. Oh ya, mau nanya lagi nih, pas SNMPTN kemarin itu pilihannya kayak gimana sih? Pilihan ke satu keduanya gitu, bisa dijelasin nggak sama teman-teman? Iya. Pilihan pertama ini Ilpus UI, terus pilihan kedua itu Ilpus juga, tapi di UB. Awalnya kan mau di UB tuh dua-duanya gitu, karena kayak awalnya dulu sih awal-awal banget masuk SMA pengen di Jogja kan, Iya, pengen Jogja, pengen HI gitu segala macam, tapi gak jadi deh gitu di UGM gitu, insecure rasanya. Terus iya, kayak yaudah UB aja deh, pengen ilmu administrasi negara sama Ilpus kan itu via, iya. tapi kayak kayak ngerasa tuh kayak UI sini dong gitu kayak pas udah di akhir-akhir ya udah beraniin diri buat
ngambil UI di pilihan pertama. Alhamdulillah sih lulus ya berarti ya. Alhamdulillah banget sih Kak, Oke. gak nyangka. Tadi SMA-nya di SMA 1 Praya itu akreditasinya gimana? Odi. Alhamdulillah udah A sih Kak, itu beruntung banget. Oke, alhamdulillah udah A ya. Mhm. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi nih. Di sini aku langsung aja ya nanyain nilai raport dari Odi sendiri nih waktu SMA kelas 1 dari semester 1 sampai semester 5 ya. Nah, adapun mata pelajaran yang diwajibkan di SNPTN itu kan ada 6 ya. Oh iya, Odi IPA, IPS atau apa Odi? Aku bahasa Kak, aku sebenarnya anak IPA tapi pindah ke bahasa. Oh, jadi ada jurusan bahasa ya di sekolahnya? Iya. Oke. Oh ya, itu berarti matkul wajib sama matkul apa namanya? Minatannya apa aja tuh? Kan kalau matkul wajib biasalah kan bahasa Indo, bahasa Inggris, matematika. Terus kalau peminatan dari bahasa sendiri di sekolah aku nih ada antropologi, sastra Indonesia, sama bahasa asingnya itu bahasa Jerman. Oh iya, bahasa Jerman ya. Oke, jadi itu ya mata pelajaran yang digunakan pas daftar SNPTN ya, Odi ya. Iya, Kak. Oke, jadi sekarang boleh disebutin nggak nilainya satu-satu atau dari rata-rata dari setiap semesternya, terus rata-rata totalnya berapa kayak gitu? Jadi nilai rata-rata aku di semester 1 itu nggak banyak sih, 85,3. Terus semester 2, 87,5. Semester 3, 88,8 ya, 83. Terus semester 4, 91,3. Semester 5, 91,5. Itu naik dikit banget sih semester 5. Rata-rata keseluruhannya itu 88,89 Kak. Nggak tinggi sih. Oke, jadi segitu ya rata-rata dari Odi buat masuk di ilmu perpustakaan UI ya 2020 ya Odi ya. Iya Kak. Oh iya, Odi terkait nilai kamu nih, itu di bahasa Inggris ya, itu di semester 3 ke semester 4 tuh ada turun lagi, terus ada naik sih itu turun lagi ya, jadi 89 di semester akhirnya. Itu menurut kamu gimana sih, yang ada yang bilang kalau nilai SN tuh katanya harus naik gitu, nggak boleh turun, terus harus ya minimal jangan turun gitu. Menurut Odi gimana sih gitu? Itu atau itu bisa-bisa aja gitu? Itu bener-bener gimana ya? Itu bener banget sih menurut aku. Gimana ya? Bener nggak bener sih? Maksudnya ada juga gitu orang yang kayak nilainya turun akhirnya nggak dapat gitu kan. Tapi ini aku sendiri pun nggak nyangka gitu. Karena jujur ya Kak, pas pembagian rapot semester 5 itu kan kita terima sendiri. Pas lihat nilai aku turun sampai 4 poin, itu langsung nangis. Nangis di depan wali kelas aku sama teman-teman gitu. Kayak ya ampun, langsung pesimis karena kayak udah semuanya, kayaknya semuanya rata-rata tuh udah tahu kan, udah dikasih tahu sama guru kalau nilai kita tuh kayak kalau mau daftar SN nggak boleh turun gitu ya, paling maksimal 3 poin deh nggak apa-apa, kalau lewat dari itu 4-5 bahaya banget gitu. Ya, ya. Itu udah pesimis banget buat dapat SN. Tapi akhirnya kayak pas udah kayak dinasihatin sama guru, emang sih rata-rata satu angkatan waktu itu bahasa Inggrisnya turun. Terus kayak dinasihatin sama guru kayak ya udahlah gitu, kalau emang rezeki mah pasti dapet gitu. Sekarang kan udah habis lah masa waktu kita berjuang buat nilai gitu. Sekarang tinggal doa aja, kuatin ibadah, kuatin doa. Itu aja yang bisa kamu lakuin waktu itu. Tapi kayak masih aja rasa pesimis gitu ada, kayak nggak yakin, aduh udah deh, apalagi SN gitu, kayak aduh nggak deh gitu. Makanya pas dapat SN nggak nyangka banget sih. Tapi jadi kalau misalkan emang kayak buat adik-adik kelas nih yang kelas 12 yang udah masa akhir gitu, yang udah semester 5 yang udah lewat, nilainya udah keluar, terus ada yang turun, sabar aja gitu, kayak optimis aja deh gitu, maksudnya kuatin lagi gitu, tunjang lagi dengan doa, ibadah itu benar-benar manjur banget. Sedangkan buat adik-adik kelas yang masih kelas 10-11, jangan sampai turun, usahakan bener-bener gak usah turun nilainya. Turun sih boleh mungkin ya, maksudnya yang namanya juga nilai gitu, siapa yang tahu gitu kan, bisa turun bisa naik, tapi usahain naik deh gitu, soalnya jangan sampai nanti mengalami depresi gitu, kayak banget sampai depresi, apalagi buat berharap di SN sih. Itu benar-benar usahain naik biar kayak lebih percaya diri buat milih universitas ke depannya nanti kalau sampai nilai kita
naik terus grafiknya. Gitu sih, Kak. Oke, jadi itu ya gambaran nilai dari Odi. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya gambaran nilai dari Odi untuk masuk di Ilmu Perpustakaan UI tahun 2020. Nah, Odi, satu lagi nih, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, pas daftar SN kemarin nyantumin sertif juga nggak atau gimana? Iya, nyantumin. Itu sertif Kan di SN-nya itu kan ada 3 kan yang bisa kita cantumin sertifikat. Terus kemarin akhirnya nyantumin 3 sertifikat. Itu sertifikat resensi buku 1 sama lomba debat bahasa Indonesia itu 2 sertifikat. itu menurut Odi sendiri sebagai kemarin sebagai ya bisa dibilang peserta SNPTN tuh seberapa penting sih buat ngupload sertif itu sendiri gitu? Gimana ya? Penting gak penting sih, maksudnya banyak juga kok kayak teman-teman aku yang kayak nggak punya sertifikat apa-apa ternyata dapat gitu. Kayak temen aku ternyata nggak nyantumin sertifikat apa-apa dapat di UI gitu kan. Jadi sebenarnya ngaruh nggak ngaruh sih, tapi kalau memang ada gitu kan, kalau memang ada sertifikatnya silahkan dicantumkan. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak usah pesimis. Aduh, aku nih jangan sampai kayak mikir, aduh aku nggak punya sertifikat nih, kayak nggak berani ngambil universitas yang bagus-bagus gitu, karena nggak ada sertifikat, nggak ada itu nggak usah kayak gitu. Tapi usahain kalau masih bisa berjuang buat lomba-lomba, buat dapat sertifikat silahkan gitu. Tapi jangan sampai pesimis cuma gara-gara sertifikat, karena banyak kok orang yang lulus di universitas bagus yang ternama itu tanpa sertifikat, tapi bisa jadi poin plus gitu. Ya, jadi ini sebagai nilai lebih aja gitu ya? Iya bener Kak. Oke Odi, mungkin nggak terasa nih, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Odi ada pesan nggak buat teman-teman, mungkin adik-adik yang mungkin di tahun 2021 ingin mendaftar di UI, khususnya di ilmu perpustakaan, itu ada pesan nggak buat teman-teman atau adik-adik? Silahkan Odi. Aduh, pernah ngerasain sih jadi kayak kelas 12 gini sih mungkin ya, yang paling lagi bener-bener panasnya di kelas 12 ini buat milih jurusan universitas segala macam. Jadi kayak saran-sarannya sih ya, semangat gitu kan, terus juga harus semangat buat usaha, buat doa gitu. Kayak usahanya tuh bisa banget kayak cari informasi tentang gali lagi lebih dalam tentang jurusan-jurusan yang ada. Jangan sampai nanti saat masuk ke universitas itu tiba-tiba shock sama mata kuliah yang ada dari jurusan yang dimau gitu, karena ternyata nggak sesimpel itu tentang satu jurusan, itu luas banget cakupannya gitu. Terus juga kayak pintar-pintar cari peluang sih, ini penting banget. Pintar-pintar cari peluang, terutama buat SN ini gitu kan. Pintar-pintar cari peluang, kita tahu posisi kita di mana, nilai kita di mana, saingan kita dari sekolah itu siapa aja gitu, ataupun dari luar siapa aja. Bisa jadi dengan cara kita lihat nilai kita gitu. Misalkan kayak ini nih, dulu aku benar-benar capek banget nyari nilai kakak-kakak kelas yang dapat SN, dan ini sekarang nih buat adik-adik kelas yang kelas SMA wajib banget nonton videonya Kak Didi, harus di-share banget nih. Aduh. Karena bisa lihat gambaran nilainya, bener loh Kak Didi, ini nggak peres. Soalnya ini beneran keren, kayak kita bisa ada gambaran nih, harus cari informasi banyak-banyak sih buat tentang SN ini. Terus juga yang paling penting doa, harus rajin-rajin doa, ibadah, minta restu orang tua sama guru tuh, perlu manjur soalnya. Pengen itu sih Kak. Oke, cukup ya pesannya dari Odi ya. Iya Kak, itu aja. Oke, mungkin itu aja sih Odi dari video kali ini. Mungkin itu aja yang pengen aku tanyain di sini. Dan sekali lagi aku ucapin makasih banget buat waktunya, udah bisa ada waktunya buat ditanya-tanya ya mengenai nilai dari rapot Odi waktu SMA dari semester 1 sampai 5 sehingga bisa masuk di Universitas Indonesia. Oke, Di. Siap. Oke, Odi, makasih banget sekali lagi. Mungkin itu aja ya. Oke, Kak. Oke, aku tutup. Makasih juga, Kak. Oke.